Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabar anak semua baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama materi PPKN mengenai wawasan Nusantara. Mulai bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi ini adalah 1. Menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menginterpretasi melaksanakan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mempresentasikan hasil interpretasi tersebut terkait dengan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasan pertama A, wawasan Nusantara. Nomor 1, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 2, hakikat dari wawasan Nusantara. Setiap warga negara dan aparat negara harus berpikir, bersikap, bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara juga merupakan keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dan aparat negara tersebut harus selalu berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, kepentingan golongan atau kelompok, maupun kepentingan individu, orang perorangan. Yang nomor 3, asas-asas wawasan Nusantara. Ada 7 asas dalam wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, nomor 1, adanya kepentingan yang sama. Yang kedua, tujuan yang sama. Ketiga, keadilan. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, solidaritas. Keenam, kerjasama. Dan yang ketujuh adalah adanya kesetiaan. Nomor 4, konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan di bidang ada 4 bidang. Yang pertama adalah nanti di bidang politik yang mencakup kesatuan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, modal dan milik bangsa Indonesia. Yang kedua, konsep kesatuan ekonomi yang meliputi kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa Indonesia. Seluruh keperluan sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, kesatuan sosial budaya meliputi masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Selanjutnya, yang keempat adalah konsep kesatuan persatuan di bidang pertahanan dan keamanan, meliputi
Ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan bangsa dan negara. Itulah materi yang kita pelajari mengenai bahasan yang pertama A, wawasan Nusantara. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah pengetahuan kita. Dan anak-anak, saya harapkan selalu giat belajar terus, jangan mudah menyerah, selalu semangat. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.